maksudnya disalurkan. Baik. Laporan pertanggungjawaban pengurus DKM Al-Mu'minun periode 2021 periode 2023. Ada pengembangan dari periode sebelumnya ke periode kami, yaitu yang paling menyita waktu dari periode awal kami menjabat, yaitu adalah pembuatan kaligrafi kubah masjid. Insyaallah ini menjadi amal jariah buat kita semua yang telah menyumbangkan dana, menyumbangkan sedekah infaknya untuk memperindah masjid kita, yaitu kubah ini menjadi enak dilihat. Dan di bawahnya kubah itu ada lampu hias, dan lampu hias ini juga baru, insyaallah menjadi amal ibadah kita semua yang menyumbangnya, baik itu tenaga, pikiran ataupun dengan dana. Insyaallah Allah yang akan membalasnya. Jadi ada kendala-kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama kendala itu adalah pada saat pertama kali kita menjabat masih masa-masa COVID, masih masa-masa corona. Jadi COVID itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap kita semua. Mungkin ibadah kita jadi agak berubah. Yang biasanya ibadah kita itu berdempet-dempetan, dengan corona akhirnya kita berjarak minimal 1 meter ya. Yang kedua itu adalah ini protokol kesehatan COVID. Yang ketiga adalah seperti yang kita rasakan dari tahun ke tahun ya, anak kecil itu paling tidak para orang tua itu menjaga anaknya, terutama kepada anak yang belum tamyiz, yang masih perlu bimbingan orang tua. Paling tidak orang tuanya hadir di masjid pada saat anaknya ada di masjid. Dan yang terakhir adalah penutup. Tiada gading yang tak retak merupakan ungkapan klasik yang banyak dipakai orang dalam menggambarkan ketidaksempurnaan. Begitu juga dengan kami. Sebagai pengurus DKM Al-Mu'minun, kami sudah berusaha dan berbuat semaksimal mungkin dengan kemampuan kami. Akan tetapi tidak bisa kami pungkiri bahwa kami sebagai manusia adalah tempatnya lalai dan berbuat kesalahan. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kepengurusan kami selama 2 tahun ini terdapat hal yang tidak berkenan di hati para jamaah. Dan tidak pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu kami, baik dalam tenaga, materi, perhatian, ide, dan saran, bahkan kritikan. Ya. Terakhir, demikian laporan pertanggungjawaban pengurus DKM Al-Mu'minun periode 2019-2021. Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi pengurus berikutnya dan dalam mengelola organisasi DKM Al-Mu'minun di masa yang akan datang, dengan harapan yakni kepengurusan DKM Al-Mu'minun bisa berkelanjutan dan berjalan sebagaimana mestinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti proses pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 3 Desember 2023 atau 19 Jumadil Ula 1445. Maka pada hari ini Ahad tanggal 31 Desember tahun 2023 atau 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah diadakan agenda, yaitu serah terima jabatan kepengurusan yang lama kepada pengurus yang baru periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang dihadiri oleh pengurus DKM Masjid Al-Mu'minun, Dewan Penasehat, tokoh masyarakat, dan jamaah Masjid Al-Mu'minun Blok Angsana Perumahan Legok Permai, yang poinnya adalah sebagai berikut. 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Masjid Al-Mu'minun periode tahun 2021-2023. 2. Menghentikan dengan hormat kepada pengurus DKM Al-Mu'minun yang telah habis masa tugasnya periode tahun 2021-2023, yaitu Bapak Heru Budi Santosa. 3. Mengangkat Ketua DKM
Al-Mu'minun yang baru periode tahun 2024-2026 atau 1445 Hijriah sampai 1447 Hijriah, yaitu Bapak Haji Ustadz Abdul Hadi. 4. Penyerahan inventaris Masjid Al-Mu'minun dari pengurus periode 2021-2023 ke pengurus periode 2024-2026 yang daftar inventaris sudah disebutkan pada saat pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2021-2023 pada tanggal 31 Desember 2023. 5. Penyerahan dana dari bendahara lama kepada bendahara yang baru berupa dana kas Masjid Al-Mu'minun Legok dengan saldo akhir pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 berjumlah Rp8.204.885 dan dana pembangunan masjid pada hari ini berjumlah Rp1.006.755. Jadi total saldo keseluruhan Rp9.211.640. Demikian serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh beberapa pihak untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, 31 Desember tahun 2023 atau 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang menerima Ustadz Haji Abdul Hadi Sarjana Hukum sebagai Ketua DKM Al-Mu'minun periode 2024 sampai 2026. Kemudian yang menyerahkan Heru Budi Santosa Sarjana Ekonomi, Ketua DKM Al-Mu'minun periode 2021-2023. Perwakilan Dewan Penasehat diwakili oleh Habib Ubay, Bapak Edi Suharjono. Kemudian perwakilan pengurus wilayah diwakili oleh Pak Syahrul MZ selaku RW 07. Perwakilan tokoh masyarakat akan diwakili oleh Habib Ubaidillah. Kemudian perwakilan jamaah Masjid Al-Mu'minun akan diwakili oleh Bapak Haji Indra Sarnis Sarjana Ekonomi. Hah? Oh, masuk penasihat, nggak bisa ya perwakilan jemaah? Iya, Pak Indra nggak apa-apa kok. Ya, untuk itu kepada beliau-beliau yang telah disebutkan tadi namanya, diharapkan agar bisa merapat ke tengah ya, ke meja yang telah disiapkan untuk menandatangani dokumen Alhamdulillah para jemaah sekalian, inilah dia serah terima jabatan langsung disiarkan dari Masjid Al-Mu'minun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin imamul muttaqin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menduga bahwa kita hadir akan sebanyak ini, dan Masya Allah, mudah-mudahan ini adalah sebuah pertanda firah bagi kita untuk memampukan masjid yang kita cintai. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama,
Yang saya sempat bikin catatan supaya nggak lupa. Yang perlu kita pahami, masjid ini adalah rumah iman kita. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk rumah ini adalah tempat kita berlindung dari panas dan dingin, dari hujan, dari terik matahari. Jadi tempat juga kita bertemu dengan ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita, adik kakak kita, makan bersama duduk di satu meja. Itu yang namanya fungsi rumah. Ada yang rusak sedikit, kita benerin. Ada yang hilang satu, kita cariin. Ada yang belum pulang, kita cariin. Kan gitu ya. Jadi masjid ini adalah rumah kita. Jadi karena ini adalah rumah kita, saya yakin tidak ada satupun dari kita yang berniat merusak masjid. Hanya orang majnun, hanya orang gila yang kemudian berpikir akan merusak masjid. Nah, karena iman kita butuh rumah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terlindung dari segala hal yang berpotensi untuk merusak iman dan tauhid kita, maka sebagaimana kita ketahui, iman itu adalah kunci kita untuk masuk surga. Jadi bagaimana mungkin kita ingin masuk surga, tapi kita acuh, kita cuek dengan rumah yang akan menjaga iman kita. Ibu, Pak, jadi masjid ini, Al-Mu'minun ini adalah rumah kita. Yang kedua, amanat buat teman-teman pengurus dan juga mungkin jamaah sekalian. Nanti strukturnya akan saya sampaikan. Yang namanya masjid ini, karena ini adalah rumah iman, maka yang namanya ngurus masjid mesti fun, mesti seneng. Jangan jadiin ngurus masjid itu beban. Diprotes jamaah, bingung, pundung, jangan. Ya, pergi aja langsung, kabur gitu sama. Ya. Jadi kita harus fun. Ya, ngurus masjid itu fun, bukan sesuatu yang harus jadi beban. Kenapa? Karena yang namanya jadi ngurus masjid ini adalah seperti saya bilang pada saat saya terpilih, ya dibuka suaranya waktu itu. Yang namanya ngurus masjid itu saya cuma berharap ini menjadi wasilah saya untuk husnul khotimah. Ya, kita nggak pernah tahu jalan yang mana diri kita yang akan membuat kita husnul khotimah. Apakah kedermawanan kita? Apakah kemudian kedekatan kita dengan Quran? Apakah kemudian kita mewakafkan diri dan harta kita dan diri serta waktu kita untuk mengurus satu lembaga? Kita nggak pernah tahu. Jadi pastikan ya, mengurus masjid ini harus fun dan akan berakhiran indah. Jadi wasilah bagi kita semua untuk husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, kami mohon doa dan dukungannya. Ini adalah kepengurusan, ya. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya dengan amanah. Ya, tentu sekali lagi support dan dukungan Bapak Ibu sekalian sangat dibutuhkan.